Baik, selamat sore anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini mekanika tanah 1 kita lakukan lewat video materi. Jadi untuk 2 minggu lalu sebenarnya sudah disampaikan terkait dengan bagaimana kalian menghitung berat jenis tanah, kemudian berat volume, spesifik gravity, kemudian porositas, angka pori, dan lain-lain. Nah, kaitannya ini masih melanjutkan materi yang 2 minggu lalu. Jadi kita akan membahas terkait dengan konsistensi tanah. Jadi yang perlu kalian ketahui, tanah itu juga mempunyai konsistensi gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa apabila tanah berbutir halus mengandung mineral lempung, maka tanah tersebut dapat diremas tanpa menimbulkan retakan. Kalau tanahnya lempung gitu ya, bisa dibentuk. Kemudian, jika ada sifat kohesif, itu disebabkan oleh adanya air yang terserap di sekeliling permukaan partikel lempung. Jadi jika kita melihat sejarah gitu pada awal tahun 1900, bahwa ilmuwan Swedia yang bernama Attenberg mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Di sini dijelaskan bahwa kalau kadar airnya sangat tinggi, campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Jadi sebenarnya nanti Attenberg ini akan mengklasifikasikan terkait dengan sifat konsistensi tanah. Utamanya adalah tanah yang berbutir halus. Kemudian dijelaskan pula bahwa atas dasar air yang dikandung tanah dapat dipisahkan ke dalam 4 keadaan dasar. Ingat, ada 4 keadaan dasar. Yang pertama adalah padat, kemudian semi padat, plastis, dan cair. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Jadi, kalau kadar bagian ini adalah kadar air. Jadi misalnya kadar air terus bertambah dari padat menjadi semi padat, menjadi plastis, kemudian menjadi cair. Di sini ada batas-batasnya, ada batas susut itu antara padat dan semi padat. Kemudian batas plastis itu adalah batas antara semi padat dan plastis. Kemudian batas cair itu adalah batas antara plastis dan cair. Kemudian dijelaskan juga bahwa kadar air dinyatakan dalam persen, di mana terjadi transisi dari keadaan padat ke keadaan semi padat didefinisikan sebagai batas susut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah batasnya, kemudian arah panah ke samping ini merupakan kadar airnya, gitu ya. Ini disebut atau dikenal sebagai batas-batas Attenberg atau Attenberg limits, karena yang menemukan adalah Bapak Attenberg. Makanya dia dikemukakan atau dikenalkan sebagai Attenberg limits. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah batas cair. Nah, batas cair kalau di skema gini ya. Ini ada skemanya. Atau alat untuk uji batas cair. Jadi nanti kalian akan mendapatkan ini saat praktikum. Namanya adalah Attenberg. Untuk alatnya, uji batas cairnya. Jadi nanti sistemnya seperti ini. Ada contoh tanah yang harus datar, kemudian pakai sipat untuk menggores tanahnya. Jadi tanahnya berbentuk seperti ini. Nanti ya, kemudian setelah tanahnya berbentuk seperti ini kan kelihatan ya, bentuk seperti ini, nanti akan digetok-getok di sini. Ini diputar searah jarum jam. Nanti batas pukulannya juga ditentukan. Nah, nanti saat sudah
ada pukulan atau ketukan gitu ya dari alat ini, nanti kondisi tanahnya akan seperti ini yang sudah diuji. Ini sebelum diuji, kemudian terjadi getaran-getaran dan ketukan, nanti setelah diuji akan seperti ini, akan menyatu. Nah, ini yang dihitung nanti. Caranya bagaimana? Kita kembali ke depan. Bahwa alat tersebut terdiri dari mangkok kuningan yang bertumpu pada dasar karet yang keras. Ya, itu alat yang tadi. Kemudian mangkok kuningan dapat diangkat dan dijatuhkan di atas dasar karet keras dengan menggunakan pengungkit eksentris yang saya bilang tadi terkait dengan diputar searah jarum jam. Oke. Kemudian untuk tahap melakukan pengujian batas cair itu ada di sini. Ini tidak secara rinci Ibu jelaskan karena ini kaitannya dengan praktik di lapangan. Jadi di sini sudah ada penjelasan terkait dengan gambar 2.9 tadi, kemudian menjalankan alat pemutar sampai kadar air dinyatakan dalam persen nanti. Nah, di sini ada 25 pukulan yang menjadi standar. Sesudah 25 pukulan didefinisikan sebagai batas cair atau liquid limit. Jadi jangan tanyakan dari mana, ini sudah menjadi acuan atau sudah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Gambar 2.10 menunjukkan foto dari alat uji batas cair dengan contoh tanah. Oke, ini gambar yang tadi ya. Kemudian jumlah pukulan ini harus 25, nanti akan kita bahas dengan gambar gitu ya. Nah, ini yang 2.9-nya. Nah, kemudian ini merupakan lanjutan dari pembahasan batas cair, yaitu penggunaan rumus-rumus. Jadi IF itu adalah indeks aliran, W1 itu kadar air dalam persen dari tanah yang bersesuaian dengan jumlah pukulan N1. Kemudian W2 kadar air dalam persen dari tanah yang bersesuaian dengan jumlah pukulan N2. Jadi ini harus beda sampel, beda tanah gitu ya. Walaupun tanahnya sama, tapi kita harus mempunyai sampel yang berbeda. Setiap pengujian itu minimal 3 kali sampel atau 3 kali uji, itu minimal. Jadi kita di sini ada 2, jadi yang satu itu nanti yang trial and error, dia nggak tahu tuh, kita tidak tahu nanti yang mana yang benar, yang mana yang salah, makanya kita butuh minimal sebenarnya 3. Kemudian persamaan garis aliran dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti ini. Ini penjabaran dari ini ya. Ini penjabaran dari ini. Kemudian secara empiris batas cair bisa dirumuskan seperti ini. Ya, ini adalah tata caranya, rundown terkait dengan rumus-rumusnya. Nanti akan lebih jelas saat kalian sudah bertemu dengan angka dan mempraktekannya sendiri. Kemudian, untuk persamaan 2.31 umumnya memberikan hasil yang cukup baik apabila jumlah pukulannya antara 20 sampai 30. Makanya tadi di awal ditentukan 25 seperti itu ya. Jadi antara ini, karena memang hasil yang cukup baik itu adalah dari 20 sampai 30. Nah, ini untuk uji laboratorium yang dilakukan secara rutin, persamaan tersebut mungkin dapat dipergunakan untuk menentukan batas cair bila mana hanya melakukan satu pengujian untuk tiap-tiap tanah. Jadi misalnya mau pakai satu pengujian, ya udah pakai yang ini rumusnya.
Cara ini dikenal sebagai metode satu titik atau one point method. Kemudian ini sesuai dengan ASTM, American Standard gitu ya. Di sini juga dijelaskan bahwa ring rata-rata gitu ya untuk ketukannya kadar air itu dari N sama dengan 20 sampai dengan N sama dengan 30. Rata-ratanya seperti ini. Kemudian anggakan batas Attenborough untuk bermacam-macam mineral lempung diberikan pada tabel. Nah, ini nanti sebenarnya ada beberapa yang sudah ditabelkan terkait dengan batas-batas cair berbagai mineral lempung gitu ya. Kemudian tegangan geser, kemudian kira-kira rata-rata yang berbutir halus itu sekian, 25 gram per cm pangkat 2 atau 2,5 kN per meter pangkat 2. Oke. Nah, nanti sebenarnya pada saat praktikum kalian akan menemukan kurva yang seperti ini. Tidak menemukan, tapi kalian akan membuat sendiri. Jadi nanti misalnya berapa ketukan? 25. Berarti batas cairnya berapa? Tuh. Nah, kurva aliran ini sudah ada standarnya. Oke, bisa juga sebenarnya ini dari penelitian kalian. Misalnya kalian punya 4 sampel, kemudian ditarik garis lurus gitu ya, kemudian kalian mau memperkirakan kalau memang 25 ketukannya berapa nih batas cairnya gitu ya. Ini adalah harga-harga batas cair. Nah, ini mineral-mineral lempungnya, batas cair, batas plastis, sama batas kerut itu sebenarnya sudah ada. Nah, ini sebenarnya nanti untuk acuan kita membandingkan dengan yang ada di lab atau hasil kerja kita di lab gitu ya. Jadi misalnya kalian mau menguji mineral lempung kaulinit misalnya, harusnya batas cairnya itu antara 30 sampai 110. Oke. Kadar air dalam ini adalah batas cairnya harusnya 30 sampai 110. Ya. Ingat ya, yang ini adalah batas cair, kemudian kadar air itu 42% gitu ya. Yang kiri ini dalam persen, kadar air itu dalam persen. Jadi ini bukan tanpa satuan gitu ya, tapi satuannya pakai persen. Kalau jumlah pukulan baru ini satu satuan, tidak punya 25 kali aja gitu ya. Kalau tadi ada batas cair, selanjutnya ada batas plastis. Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air dinyatakan dalam persen di mana tanah apabila digulung sampai dengan diameter 1/8 in atau 3,2 mm menjadi retak-retak. Kalau batas plastis itu menurut saya adalah pengujian yang paling gampang karena kita hanya perlu memilin tanah saja atau menggulung tanah saja. Nanti kita akan lihat di gambarnya gitu ya. Batas plastis merupakan batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah karena batas plastis sudah tidak plastis lagi, makanya dia ada retak-retaknya. Cara pengujiannya sederhana, yaitu dengan cara menggulung massa tanah berukuran elipsoida. Elipsoida itu adalah ya seperti kita memilin tanah lah, seperti apa, itu adalah elipsoida dengan telapak tangan di atas kaca yang datar. Kemudian indeks plastisitas atau PI adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah. Kita kan batas cair sudah punya,
LL yang di depan tadi, kemudian PL-nya sesuai dengan hasil identifikasi kita saat kita menguji batas plastis, baru nanti kelihatan atau kita dapatkan angka indeks plastisitas. Nah, caranya seperti ini, hanya dipilih dengan tangan kosong seperti ini, tapi harus di atas kaca dan kacanya harus bersih gitu ya. Nah, kalau sudah retak-retak gini baru ini sudah ada batas plastis. Nah, saat sudah seperti ini nanti ditaruh di cawan atau wadah, kemudian kita taruh di mana? Di oven. Kita harus tahu nanti kadar airnya seberapa gitu ya. Kemudian ini adalah yang tadi batas cair, kemudian batas plastisitas, ini adalah batas susutnya. Batas susut itu adalah hilangnya air secara terus-menerus. Tanah akan mencapai suatu tingkat keseimbangan di mana penambahan kehilangan air tidak akan menyebabkan perubahan volume. Oke. Jadi, kadar air dinyatakan dalam persen, di mana perubahan volume suatu massa tanah berhenti didefinisikan sebagai batas susutnya. Jadi, bagian dalam dari mangkok dilapisi dengan vaselin, kemudian diisi dengan tanah basah sampai penuh. Nah, ini sebenarnya sama dengan pengujian kadar air ya, batas susut ya. Permukaan tanah di dalam mangkok kemudian diratakan dengan menggunakan penggaris yang berisi lurus sehingga permukaan tanah tersebut menjadi sama. Berat tanah ditentukan. Tanah di dalam mangkok kemudian dikeringkan di dalam oven. Volume dari contoh tanah yang telah dikeringkan ditentukan dengan cara menggunakan air raksa seharusnya gitu ya. Kalau kakak tingkat kalian atau di laboratorium itu langsung ditimbang. W persen sama delta W itu batas susutnya. Massa tanah basah dalam mangkok M1, massa tanah kering per M2 kali 100. Ini sama dan persis terkait dengan kita menguji kadar air gitu ya. Ini adalah batas susut, batas plastis, batas cair. Jadi susut dulu, kemudian plastis, kemudian dia cair ya. Selain itu, delta W dalam persen VI per VF kali rho W kerapatan air per M2. Ini juga sebagai tambahannya gitu ya. Kemudian dari yang pertama, kemudian yang kedua itu digabungkan, karena kan tadi nah yang ini yang dijabarkan, W1 dijabarkan, kemudian delta W dijabarkan, jadi hasilnya seperti ini delta W nya, ini persennya gitu ya. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi ada suatu rumus kemudian dijabarkan, kemudian menjadi rumus yang panjang seperti ini. Apa gunanya? Gunanya adalah agar saat kita mengetahui suatu satuan atau suatu hal yang dinyatakan dalam soal atau di lapangan, kita bisa memasukkannya di dalam rumus. Jadi substitutif nanti ya. Jadi tidak stagnan dengan satu rumus saja, tapi satu rumus bisa dipecah-pecah menjadi beberapa rumus. Itu tadi terkait dengan Attenborough, batas cair, batas plastis, kemudian batas susut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aktivitas atau activity. Tanah punya aktivitas juga gitu ya. Jadi mendefinisikan aktivitas merupakan kemiringan dari garis yang menyatakan hubungan antara PI tadi indeks plastisitas, plastik indeks gitu ya,
dengan persentase butiran yang lolos ayakan 2 mikron. Berat fraksinya pi per, ini ada garisnya ya di bawah sini ya. Aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung. Nih, perhatikan, aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung. Kalian sudah tahu kan, kalau tanah lempung itu kering, gitu ya. Kalau ada air menyerap di sana, dia akan mengembang. Sebaliknya, kalau ada tanah lempung yang jenuh air, kemudian di bawah terik matahari atau ditaruh di dalam oven, dia akan menyusut. Airnya habis, dia akan menyusut, tentu saja beratnya juga berkurang, kemudian plastisitasnya juga berkurang, bahkan tidak ada lagi kalau tanah lempung itu kering. Harga dari aktivitas untuk berbagai mineral lempung diberikan dalam tabel 2.5. Nah, ini dia aktivitas mineral lempungnya. Ini satu-satuan ya, tidak ada 1 sampai 7. Ini yang paling tinggi itu adalah mineral lempung smektis. Nah, ini. Nah, balik lagi, kemudian sifat plastik itu bermacam-macam, tentu, apalagi tanah lempung saja yang berbeda-beda mineral itu akan menjadi berbeda pula untuk aktivitasnya atau activity-nya. Jadi mereka di sini ada yang menyimpulkan bahwa indeks plastik dan persentase butiran yang lebih kecil dari 2 mikron adalah merupakan garis lurus seperti yang diteliti oleh Skempton, tetapi garis-garis tersebut tidak selalu melalui pusat sumbu. Kita langsung ke, ini ada C aksen, itu konstanta tanah yang ditinjau. Jadi kalau memang ada perubahan atau perbedaan jenis tanah itu ya di lapangan, kita bisa pakai C aksen. C aksen itu sama dengan 9. Nih. Untuk tanah yang mengandung fraksi berukuran lempung lebih besar dari 40%, garis lurus tersebut akan melalui pusat sumbu apabila diproyeksikan kembali. Jadi gini maksudnya. Ini adalah kaulit bentonit, ini kaulit gitu ya. Kaulit bentonit ini adalah hubungan antara indeks plastisitas PI tadi, plastik index itu ya, dan persentase berat fraksi berukuran lempung untuk variasi campuran lempung. Ini ukuran fraksinya kurang dari 2 mikron. Berapa persentasenya? Apakah persentase beratnya sampai 100%, 80, 60, 40, atau 20? Ini menunjukkan activity-nya. Oke, ini activity-nya di 1,95, 1,52. Misalnya bentonit, ini komersial bentonit itu yang ini. Kemudian bentonit kaulit, kalau perbandingannya 4:1 gitu ya, kita akan tahu saat sudah di lab gitu. Jika kalau secara kasat mata kita nggak tahu itu lempung jenis mineralnya apa gitu ya. Jadi ini dilakukan pada laboratorium. Kalau kita di teknik sipil di lab kita tidak sampai ke mineral gitu ya identifikasinya, tapi sampai di yang sebelumnya tadi, yang Attenborough. Untuk pengetahuan kalian bahwa apapun itu ada hubungannya. Di sini adalah nih persentase fraksi. Penyederhanaan hubungan antara indeks plastisitas dan persentase berat
fraksi berukuran lempung. Caranya ini dan tarik ke sini, udah ketemu IP-nya, PI-nya. Kalau bahasa Indonesia disingkatnya IP, tapi sebenarnya dirumus dan kalau di bahasa Inggrisnya itu PI gitu ya, plastic index. Oke. Bagan plastisitas. Nah, tadi sudah Attenborough, kemudian activity. Yang 2.7 ini adalah bagan plastisitas. Jadi, batas cair dan batas plastis telah digunakan secara ekstensif oleh para ahli teknik sipil untuk menentukan korelasi dari beberapa parameter tanah fisik dan juga untuk mengidentifikasi tanah. Nah, berdasarkan hasil pengujian, Cassagrande mengusulkan suatu bagan yang ditunjukkan pada gambar 2.19. Bagannya seperti ini. Oh, sangat-sangat detail ya. Dari satu bagan aja kita sudah tahu PI, garis A, garis U, kemudian kita bisa tahu lanau organik. Kalau ada di posisi ini berarti dia jenisnya lanau organik dengan kompresibilitas rendah gitu ya. Jadi hubungan antara batas cair dan indeks plastisitas itu, misalnya kita ketemu nih batas cair segini, kemudian IP-nya kita 10, berarti ada di wilayah sini, berarti bisa diketahui bahwa tanah itu merupakan tanah lanau anorganik dengan kompresibilitas sedang dan danau organik. Beruntunglah kita gitu ya, kita sudah punya yang seperti ini, jadi tidak perlu berpikir keras lagi, kita hanya perlu batas cair kemudian indeks plastisitasnya berapa gitu. Ini oke, balik lagi. Hal yang penting dalam bagan tersebut adalah garis empiris A yang diberikan dengan persamaan. Oke, garis A yang tadi ya, LL-20, garis persamaannya ini. Oke. Kemudian, garis empiris A memisahkan tanah lempung anorganik dari tanah lanau anorganik. Nih, pemisah nih. Ini anorganik, lanau anorganik, plastisitas tinggi. Ini kompresibilitasnya tinggi. Ini plastisnya tinggi. Kemudian, tanah lanau anorganik dengan kemampuan memampat sedang di bawah garis A dengan LL berkisar antara 30 sampai dengan 50. Di bawah garis A 30 sampai 50. Ini ya. Di bawah garis A yang ini itu dari 30 sampai 50. Yang ini. Oke. Kemudian tanah lempung organik berada di dalam daerah yang sama seperti tanah lanau anorganik dengan kemampuan memampat tinggi di bawah garis A dengan LL lebih besar dari 50. Di atas 50, di bawah A, berarti ini. Oke, bisa ya, bisa paham kok dari yang seperti itu. Oke, organik. Yang selanjutnya ini sama, ada garis A dan garis U juga. Dan tadi ya, garis U itu persamaannya ini. Ini nanti diisi sendiri ya, bukan langsung garis lurus gitu, tapi kita harus punya nih LL-nya berapa, PI-nya berapa. Makanya dia dituliskan persamaan di sini dalam bentuk nomor rumus karena kita harus mencarinya sendiri dulu. Oke. Kemudian pemakaian yang lain dari garis A dan garis U adalah untuk menentukan batas susut tanah.
Di sini Ibu sudah memberikan gitu ya cara-caranya kalian untuk membaca gambar. Utamanya adalah gambar di 2.20. Nih. Ini misalnya sudah persamaan dari ini PI ini garis A sama garis U. Kemudian gambar indeks plastisita misalnya A dalam gambar. Perpanjangan garis A dan garis U ke bawah hingga bertemu pada suatu titik B. Titik B. A dan U tarik ke bawah sampai ketemu di titik B. Kemudian mempunyai koordinat LL-nya berapa? PI-nya berapa? Ya, kalau PI-nya nanti kalian tarik ke sini. Kalau LL-nya kalian tarik ke sini. Kan semuanya minus nih. Nah, kalau ini dibuat garis, hasilnya adalah di sini min 43,5. Kemudian PI-nya di sini itu min 46,5 gitu. Hubungkan titik A dan titik B dengan satu garis lurus. Garis tersebut akan memotong sumbu batas cair pada titik C. Nah, ini maksudnya. Ini gini garis lurus. Akan ada titik C. Maksud dari titik C adalah perkiraan harga batas susut dari tanah yang bersangkutan. Jadi ini adalah batas susut. Oke. Jadi kalau membaca grafik itu seperti itu caranya. Cara menariknya juga. Nanti kalian akan lebih dominan gitu ya menggunakan grafik yang ini saat praktikum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas struktur tanah. Jadi tanah itu juga mempunyai struktur gitu ya. Jadi struktur tanah didefinisikan sebagai susunan geometrik butiran tanah. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi struktur tanah adalah bentuk pasti, ukuran pasti, dan komposisi mineralnya. Secara umum, tanah dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok, berkohesi, dan tak berkohesi. Intinya kohesi dan tak berkohesi itu sudah saya sampaikan di awal pertemuan, yang melekat dan tidak melekat, itu saja. Kalau memang butuh cepat-cepat untuk mengingat. Struktur tanah tak berkohesi itu ada di 2.21, struktur butir tunggal sama struktur salang lembah. Nih, yang berkohesi. Ini lepas, ini yang padat. Jadi, nah, kenapa kemarin ada angka pori, ada porositas? Itu karena struktur tanah seperti ini. Ada pori-porinya gitu, walaupun padat pun mereka gitu ya, dia pasti punya pori. Kemudian untuk tanah yang tak berkohesi gitu ya, ini ada yang dinamakan sarang lembah. Kita langsung ke gambar aja ya. Nah, yang tak berkohesi ini seperti ini. Nih, seperti sarang lembah. Jadi seperti ini susunannya. Ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya, harus di laboratorium tentunya. Kemudian struktur tanah kohesif sekarang. Kita langsung ke struktur tanah kohesif. Apa sih Bu bedanya gitu ya? Endapan lempung ini tak berkohesi. Kemudian yang ini strukturnya seperti itu, bersih gitu. Nah,
Kalau yang berkohesi, kalau Ibu jelaskan yang kemarin adalah yang melekat gitu ya, biasanya adanya di tanah lempung. Kalau yang tidak berkohesi tadi contohnya di pasir gitu. Jadi cenderung untuk mengumpul ke dalam gumpalan yang besar. Kalau tanah kohesif, kita langsung ke contoh. Gini saja ya. Ini dia. Struktur endapan. Strukturnya. Ini dispersinya. Flokulatif bukan garam. Ini sudah secara mengkhusus ya, kita yang ini. Nah, ini. Ada yang menghubungkan kalau tanah, kalau yang berkohesi gitu ya. Struktur tanah itu ini. Susunan dan ruang porinya seperti ini. Pot itu adalah butiran tanahnya gitu ya. Kemudian susunan dominan dan klaster dengan butiran berukuran lanau. Nih. Lebih bermacam-macam bentuknya. Kemudian kalau lanau ada kayak serabut-serabut seperti ini. Makanya dia disebut kohesi gitu ya. Dominannya seperti ini nanti bentukannya. Ini merupakan bagaimana lempung itu seperti apa, itu ada di sini. Jadi kayak tarik menarik, kemudian mempunyai berat yang ringan, kemudian struktur terflokulasi. Nah nih, kita tidak membahas secara detail ini ya, toh juga nanti ini sebagai pengetahuan umum saja bahwa tanah itu ada yang berkohesi dan tidak berkohesi. Nah, ini nih struktur tanah lempung. Struktur terdispersi terbentuk oleh partikel-partikel lempung yang mengendap secara individu. Kalau flokulasi terbentuk oleh gumpalan-gumpalan. Ya, tadi yang dominan ada 3 itu loh. Kemudian domain, kelompok unit-unit. Klaster, kelompok dari domain. Kelompok dari ini itu namanya klaster. Kalau pet itu adalah kelompok dari klaster. Ini sama kayak kita kalau ngebahas individu, jadi ekosistem dan lain-lain. Jadi ada hubungannya. Yang paling kecil adalah domain, kemudian klaster, baru dia pet. Dapat dilihat tanpa membentuk pet, dapat dilihat tanah. Nah, pet ini sudah jadi butiran tanah gitu ya. Kalau klaster, domain itu harus pakai mikroskop. Oke, jadi nanti di presentasi ini atau di materi ini ada beberapa contoh soal. Tidak Ibu jelaskan dulu, tapi Ibu akan bagikan dulu ke kalian. Jadi nanti selain kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, kalian juga harus baca terkait dengan contoh soal yang akan kita bahas minggu depan. Terkait dengan contoh soal ini akan berimbas atau terkait dengan tugas kalian, entah nanti kuis dulu atau langsung tugas komposisi tanah ya. Jadi untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.